Sementara cendekiawan itu masih merasa bingung, pria besar itu menangkupkan tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Hani sambil ragu-ragu berkata, "Bolehkah saya bertanya, apakah diri Anda yang terhormat adalah seorang kultivator abadi dari legenda? Sebagai immortal, Anda tidak mungkin mengurusi urusan remeh kami manusia. Apakah senior kebetulan memiliki kenang-kenangan untuk memverifikasi identitas Anda? Lagi pula, masalah ini agak luar biasa. Saudaraku yang terhormat Han dan aku nggak dapat dengan mudah mempercayai orang lain hanya berdasarkan kata-kata." Pria terpelajar itu tercengang setelah mendengar pria besar itu, tetapi legenda tentang kultivator segera muncul di benaknya, dan dia merasa darahnya menjadi dingin. Dia mulai menatap Hani dengan ekspresi kagum. "Oh, saya tidak menduga Anda tahu tentang kultivator abadi. Menakjubkan. Dari catatan, tampaknya Anda benar-benar keturunan Li Feiyu. Benar-benar tidak terbayangkan bagi anak-anak Li Feiyu untuk membentuk ikatan dengan klan Hanku. Mengenai kenang-kenangan, saya tidak ingat memilikinya. Pada saat itu, saya sepenuhnya mengejar ilmu dan meninggalkan tanah air saya dengan tergesa-gesa. Saya bahkan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Li. Saya hanya meninggalkan secari kertas untuknya dan beberapa botol pil obat." Hani dengan santai berkata. Pria besar bermargali berbicara dengan sedikit heran. "Pil obat? Apakah botol-botol yang kami simpan di kuil sekte kami ditinggalkan oleh senior?" Hani menghela napas dan dengan samar berkata, "Dulu, leluhurmu menggunakan pil ekstraksi esensi tanpa ragu-ragu untuk unggul dalam seni bela diri. Bahkan dengan obat-obatan yang saya tinggalkan, saya khawatir dia nggak akan hidup sampai usia tua." Setelah beberapa saat ragu-ragu, pria besar itu dengan hati-hati berkata, "Saya tidak tahu tentang masalah itu, namun ayah saya masih hidup, dan mungkin dia tahu sesuatu tentang leluhur yang telah meninggal. Lagi pula, masalah rahasia ini hanya diketahui oleh penguasa klan setiap generasi. Jika senior mengizinkannya, saya akan segera mengirim kabar untuk menanyakan apakah kata-kata ini benar atau tidak." Pada saat itu, dia sudah sangat yakin leluhur pendiri klan Li telah menemui ajal sebelum waktunya pada usia dini. Hani melambaikan tangannya dan berbicara dengan nada melankolis. "Tidak perlu, aku tidak kembali untuk membuat gangguan. Saya hanya ingin membebaskan pikiran saya dari kekhawatiran fana. Sekarang saya melihat baik klan Han dan keturunan teman baik saya baik-baik saja. Saya merasa nyaman." Setelah mendengar ini, pria besar itu malah menjadi gugup dan mulai dengan liar memberi isyarat kepada pria terpelajar itu dengan matanya. Dia jelas tahu apa artinya bagi klan Han dan Li memiliki leluhur kultivator abadi. Orang terpelajar secara alami tahu jauh lebih baik tentang keuntungan atau kerugian dari ini. Setelah merenung sejenak, dia dengan hormat berkata, "Jika diri Anda yang terhormat benar-benar paman saya yang hebat, saya memiliki metode untuk segera memverifikasi identitas Anda. Klan Han bersinar kami berisi beberapa harta leluhur kami dari masa lalu. Jika senior dapat mengidentifikasi barang-barang itu, junior secara alami akan yakin dengan latar belakang Anda. Hanya master klan Han dari setiap generasi yang memenuhi syarat untuk merawat mereka secara pribadi, dan mereka tidak dapat diidentifikasi oleh orang lain. Harta masa lalu. Mari kita lihat mereka. Hanya saja saya meninggalkan rumah pada usia yang agak dini, sehingga saya mungkin tidak dapat mengidentifikasi mereka." Hani dengan acuh tak acuh berkata, "Jika tidak terlalu merepotkan, dia pasti nggak akan menolak untuk diakui oleh keturunan klan Han." "Tolong tenanglah senior. Barang-barang ini ditinggalkan sebagai kenang-kenangan dari masa kemiskinan mereka. Jadi senior pasti bisa mengenalinya. Aku akan membawa mereka sekarang." Setelah membungkuk pada Han Li, cendekiawan itu turun dari lantai 2. Setelah sedikit keributan dari bawah, pria terpelajar itu segera berjalan kembali dengan nampan yang ditutupi kain merah. Dia kemudian dengan hormat menyerahkannya kepada Han Li. Hani mengambil piring dan melepaskan kain merah, memperlihatkan barang-barang usang di hadapannya. Hani berbicara dengan kejutan yang menyenangkan. "Oh, jadi ternyata barang-barang ini. Saya tidak menduga untuk melihat mereka lagi dalam hidup ini. Senior mengenali barang-barang ini.
Sarjana itu dengan hati-hati bertanya dengan ekspresi gugup. Saya tahu sebagian besar barang-barang ini, tetapi ada 3 yang diperoleh setelah saya meninggalkan rumah. Saya tidak tahu milik siapa mereka. Ketapel dan busur kecil itu milik kakak keduaku, Hanti. Dia senang bermain dengan mereka ketika dia masih kecil. Cepit rambut kayu adalah milik ibuku yang paling berharga. Pipa tembakau adalah... Hani mengambil setiap barang itu dan berbicara seolah-olah dia cukup akrab dengannya. Setelah mendengar Hani memeriksa setengah dari mereka, cendekiawan itu merasa tidak ada keraguan lagi. Tanpa menunggu Hani selesai, dia segera menyeret pria besar itu ke depan dan mereka memberi hormat kepada Hanli. Keturunan tidak berbakti Han Tianxiao ini mengakui paman besar keempat. Saya dengan tulus berharap paman hebat akan memaafkan tindakan tidak berbakti saya dari sebelumnya. Dengan mengatakan itu, cendekiawan itu nggak berani menatap tatapan Hanli dan memasang ekspresi malu. Sementara pria besar itu mencerminkan tampilan yang khusyuk dan penuh hormat. Ketika keduanya mengakui Hanli, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Setelah hening sejenak, dia pelan berkata, "Pada tahun saya meninggalkan desa untuk mengejar ilmu, saya tidak menduga klan Han menjadi klan yang begitu berpengaruh. Sepertinya pepatah itu benar, urusan dunia benar-benar sulit diprediksi. Berdiri kalian berdua, dengan bertahun-tahun saya belum kembali ke rumah. Saya dapat dianggap sebagai orang asing bagi klan Han, tidak perlu bersikap begitu sopan." Cendekiawan Paruh Baya itu berdiri dan berbicara dengan penuh hormat. "Kata-kata Paman Agung tidak benar. Seandainya kami keturunan yang tidak berbakti mengetahui bahwa Anda masih hidup, kami pasti akan mengirim orang untuk memenuhi tugas berbakti kami." Hani melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, "Tugas berbakti tidak perlu. Aku datang hanya untuk melihat-lihat. Saya tidak akan tinggal lama. Sebagai pengejar keabadian, lebih baik bagiku untuk memiliki lebih sedikit ikatan dengan dunia fana." "Paman hebat, Anda akan pergi begitu cepat. Apakah Anda tidak akan tinggal sebentar dan melihat junior klan Han lainnya di kastil?" Hani menghela nafas dan dengan menyesal berkata, "Ketika saya tiba, saya terbang di atas kastil klan Han dan menyapu perasaan spiritual saya melewati semua orang di dalam. Sayangnya meskipun ada banyak anggota klan Han, gak ada satupun dari mereka yang memiliki akar spiritual. Mereka gak memiliki nasib dengan saya. Kalau tidak, saya tidak keberatan membawa 1 atau 2 keturunan klan bersama saya di jalur kultivasi." Jejak kekecewaan muncul di wajah cendekiawan itu saat dia tersenyum pahit. "Sepertinya meskipun klan kita cukup makmur, nggak ada yang memiliki nasib untuk mengikuti Paman Agung di jalan keabadian." Hani menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya mereka yang memiliki akar spiritual yang bisa menjadi kultivator abadi. Orang seperti itu bahkan mungkin tidak muncul sekali di antara 10.000. Untuk beberapa ratus anggota klan Han, wajar jika tidak ada yang memiliki akar spiritual. Selain itu, dari cara saya melihatnya, masih lebih baik bagi klan Li dan Han untuk tetap berada di luar dunia kultivasi. Sampai saat ini, dunia kultivasi kacau, di mana bahkan pemusnahan seluruh klan dimungkinkan. Akan sangat buruk jika klan Han terlibat." Sarjana itu awalnya terkejut dan dengan tulus menjawab, "Yang ini mengakui semua yang dikatakan paman besar keempat." Tatapan Hani kemudian beralih ke pria besar dengan rambut wajah tebal. "Kamu adalah generasi keturunan Li Feiyu yang mana? Siapa namamu?" Pria besar itu buru-buru menundukkan kepalanya dan menjawab, "Junior adalah Li Feng. Saya adalah keturunan generasi ke-11 dari Li Feiyu. Saya memberi hormat kepada paman hebat Han. Mengingat hubungan dekat yang saya miliki dengan Li Feiyu saat itu, saya merasa dapat diterima bagi Anda untuk memanggil saya paman hebat. Anda agak protektif terhadap Tianxiao barusan. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir ini, klan Li telah menunjukkan banyak perhatian kepada klan Han. Sebagai adik dari leluhur klan Han, saya tentu tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Berikut adalah beberapa pil obat. Mereka akan sangat berguna bagi seniman bela diri. Mereka akan dapat menyelamatkan banyak usaha kaum muda klan Li Anda dalam mengembangkan kekuatan batin mereka. Terima mereka untuk saat ini."
Hani menampar kantong penyimpanannya dan mengambil 8 botol berbagai warna ke tangannya sebelum menawarkannya kepada pria besar itu. Pria besar itu sangat gembira dan buru-buru menerima botol-botol kecil itu dengan ucapan terima kasih yang berulang-ulang. Meskipun seniman bela diri Jiang Hu mengembangkan kekuatan batin dan tidak sekuat kekuatan spiritual kultivasi, mereka menghabiskan sebagian besar masa muda mereka dalam dedikasi untuk pengejaran ini. Dengan pil obat ini, sejumlah besar ahli akan muncul dari klan Li. Cendekiawan Parubaya itu merasa senang untuk teman baiknya. Tapi tatapannya ke arah Han Li tanpa sadar mengungkapkan sedikit harapan juga. Ketika Han Li melihat ini, dia samar-samar tersenyum. Dan dengan tenang mengambil kantong binatang buas dari pinggangnya dan dengan ringan menamparnya. Sesaat kemudian, lebih dari 1000 kumbang pemakan emas yang tercemar hitam dilepaskan dan membentuk awan hitam, perak, dan emas lebar 3 meter yang mempesona. Itu tampak seolah-olah bintik-bintik sinar matahari telah muncul di hadapan mereka. Cendekiawan dan pria besar itu benar-benar takjub. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia menunjuk kawanan serangga di atasnya dan membuat mereka berkonsentrasi menjadi pedang 3 warna. Hani kemudian mengulurkan tangannya dan membuat pedang itu jatuh ke tangannya dengan suara mendengung. Adegan aneh ini membuat keduanya kehilangan kata-kata. Hani membelai pedang sementara ekspresinya goyah untuk waktu yang lama. Kemudian sambil menghela nafas, dia meludahkan kabut biru ke pedang. Dalam kilatan cahaya biru, sarung pedang hijau sederhana muncul di bilah pedang. Han Li kemudian secara horizontal memegang pedang di depannya dengan kedua tangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok halus yang dipoles. Han Li dengan serius berkata, "Pedang ini adalah sesuatu yang aku sempurnakan dari kumbang roh. Dia mampu membunuh orang atas kemauannya sendiri. Aku akan meninggalkannya di dalam kuil klan. Jika suatu hari klan Han menghadapi pemusnahan, klan Han akan dapat bersembunyi di dalam kilauan dan mengandalkan pedang ini untuk menghindari malapetaka. Namun, Anda sebaiknya ingat bahwa pedang ini bukanlah sesuatu yang saya kendalikan secara pribadi. Setelah pedang dihunus, siapapun di luar kuil leluhur yang berada dalam radius 5 km akan dibunuh. Karena itu, Anda harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Ini adalah liontin giok yang menyimpan sepotong esensi saya. Tanpa itu, pedang tidak bisa ditarik. Tinggalkan liontin batu giok itu dalam perawatan pada penguasa klan generasi selanjutnya dari klan Han." Setelah melihat peristiwa yang tak terbayangkan ini terjadi di hadapannya, cendekiawan itu nggak lagi meragukan Han Li. Dia buru-buru menjawab dengan kejutan yang menyenangkan. Keponakan ini akan mengingat instruksi paman hebat. Han Li tersenyum sebagai tanggapan, tapi dia nggak segera menyerahkan pedang dan liontin batu giok itu. Sebaliknya, dia terus berbicara dengan nada serius. "Ada hal lain yang harus kamu ingat. Karena sarung pedang yang menyegel pedang terbuat dari ki spiritual, pedang pemakan emas hanya dapat ditarik 3 kali. Sarung akan menipis dengan setiap penggunaan dan menghilang pada ketiga. Setelah itu, pedang itu akan kembali menjadi kumbang roh dan menghilang. Saya yakin memberi klan Han 3 kali kesempatan untuk melarikan diri dari malapetaka adalah hadiah yang layak sebagai adik laki-laki leluhur Anda. Lagi pula, tidak ada kekayaan di dunia ini yang bertahan selamanya. Untuk mencegah pedang digunakan untuk niat jahat, pedang tidak akan mampu meninggalkan kuil leluhur saat disarungkan. Kalau tidak, itu akan hilang dari keberadaan. Karena itu, saya harap Anda akan menggunakan pedang ini dengan benar untuk memungkinkan klan Han berkembang selama bertahun-tahun yang akan datang. Bahkan jika klan Han kemudian kembali ke status mereka sebagai rakyat jelata, itu tidak selalu menjadi hal yang buruk." Setelah itu dikatakan, Hani menyerahkan pedang dan potongan batu giok kepada cendekiawan itu. Cendekiawan itu berulang kali mengucapkan terima kasih dan menerima barang-barang itu dengan kepala tertunduk. Dia dengan hati-hati menempatkan mereka di tengah meja peringatan sebelum kembali untuk menunggu instruksi lebih lanjut dari Han Li. Han Li agak puas dengan sikap hormat cendekiawan itu. Setelah beberapa pemikiran, dia mengeluarkan 2 pil obat kuning samar dan menyerahkan satu kepada cendekiawan dan pria besar itu.
Dia tersenyum melihat keterkejutan mereka dan berkata, "Dua benda itu ditinggalkan untuk klan Han dan Lee. Karena kalian berdua juga juniorku dan secara pribadi telah mengenaliku sebagai paman buyutmu, dapat dianggap bahwa kalian memiliki takdir denganku. Saya juga akan memberi kalian berdua manfaat. Sementara dua botol pil obat ini nggak berpengaruh kepada saya, mereka akan memperpanjang umur manusia yang meminumnya dan memperkuat tubuh mereka. Ketika kalian berdua mengambilnya, kalian berdua akan hidup setidaknya selama 100 tahun. Terima kasih banyak paman hebat keempat. Terima kasih banyak paman Han yang hebat." Ketika cendekiawan dan pria besar itu mendengar ini, mereka menerima botol-botol kecil itu dengan ucapan terima kasih yang berulang-ulang. Mereka berdua tampak senang di luar dugaan. Hani menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling lagi. Kemudian dengan ekspresi penasaran dia bertanya, "Dari cara kalian berdua mengenaliku, sepertinya ada potret diriku yang tertinggal. Jika itu di kuil leluhur, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya dan memberitahu saya siapa yang menggambarnya?" Cendekiawan itu segera menjawab, "Potret itu sebenarnya ada di lantai ini. Tolong tunggu sebentar." Dia berjalan ke apa yang tampak seperti tembok biasa dan mendorongnya. Dengan derit dan bunyi gedebuk, sebagian dinding terbalik untuk mengungkapkan 6 potret sutra yang ditangguhkan. Hani melangkah maju dan memeriksa potret-potret itu dengan keheningan total. Dia melihat gambar seorang pemuda berusia 17 tahun yang tersenyum. Itu adalah potret Hanli dari dulu. Cendekiawan Parubaya berdiri di belakang Hanli dan memberikan penjelasan dengan suara lembut. Dikatakan bahwa potret ini diberikan kepada klan Han kita oleh leluhur klan Lee yang telah meninggal. Namun tidak ada yang tahu penciptanya. Seolah tidak mendengar, tatapan Hanli bergeser beberapa kali dan jatuh pada potret ayahnya yang mengenakan pakaian bangsawan. Meskipun dia tampak jauh lebih tua daripada ketika Hanli meninggalkan desa, dia tampak sangat bahagia. Jejak kesedihan muncul di wajah Hanli. Dia kemudian menyapu pandangannya melewati masing-masing potret lainnya. Potret lainnya di mana semua pria tua berambut putih. Butuh beberapa upaya sebelum dia bisa menyamai penampilan mereka dengan saudara-saudaranya seperti yang dia ingat. Dia merasakan badai emosi di dalam hatinya saat dia berdiri di tempat. Cendekiawan dan pria besar itu dengan bijaksana tetap diam. Beberapa waktu kemudian, Hani mulai bergumam pada dirinya sendiri dalam bisikan. Keduanya ingin mendengar apa yang dia katakan, tetapi keduanya dibutakan oleh gelombang cahaya biru yang tiba-tiba. Pada saat mereka memfokuskan kembali pandangan mereka, Hani tidak lagi terlihat, tetapi suaranya bergema di telinga mereka. "Meskipun saya seorang immortal yang cukup mampu di benua ini, saya juga memiliki banyak musuh yang ganas. Jangan membicarakan masalah hari ini dengan orang lain. Selama masalah ini tidak menyebar dan Anda tidak membiarkan pedang roh pemakan emas dilihat oleh orang luar, orang-orang dari dunia abadi tidak akan memperhatikan Anda dan tidak akan mengganggu Anda. Saya sekarang akan menyerap diri saya dalam pengejaran jalan besar dan keabadian. Jadi saya tidak akan terlibat dengan urusan klan Han. Jaga dirimu." Setelah itu dikatakan, suara Hanli tiba-tiba berhenti, meninggalkan apa yang tampak seperti gema. Sarjana dan pria besar itu dibiarkan saling menatap dengan cemas. Pada saat kata terakhir diucapkan, Hanli sudah 10 km jauhnya dari lembah 3 km saat terbang melintasi langit dalam seberkas cahaya biru. Meskipun dia memiliki hubungan dengan anggota klan Han, dia selalu memandang keluarga aslinya adalah orang tua dan saudara kandungnya. Meskipun cendekiawan dan pria besar telah memperlakukannya dengan sangat hormat, Hanli nggak bisa merasakan keintiman yang nyata terhadap mereka. Lagi pula, jarak beberapa generasi dan perubahan besar pada desa Sapi Hijau dan lembah 3 km menyebabkan Hanli merasa sangat asing, seolah-olah dia adalah orang luar. Namun, perjalanan ke kampung halamannya ini telah melemahkan kekhawatiran terakhir yang dia simpan di dalam hatinya. Dia yakin bahwa seiring berjalannya waktu, kekhawatiran ini akan benar-benar hilang dan hubungannya yang jauh dengan keturunan ini akan benar-benar memudar. Karena itu, Hani dengan cepat mendapatkan posisinya dan berangkat.
Beberapa hari kemudian, Hani melewati provinsi Lan, khususnya membuat jalan memutar di kota Jiayuan. Sedikit yang berubah tentang kota itu selain dari penduduknya. Tidak hanya Sun Ergo dari geng tingkat keempat menghilang, tetapi bahkan Sekte Pelangi telah menghilang lebih dari 100 tahun sebelumnya. Itu telah diganti dengan geng yang baru muncul dengan nama Persatuan Surga Bersatu. Jika dia ingat dengan benar, Sekte Pelangi telah mendapat dukungan dari Gunung Binatang Buas di masa lalu. Tetapi pada perang dengan Jalan Iblis, Gunung Binatang Buas membelot ke Sekte Roh Pengendali. Sekarang, negara bagian Yu berada di bawah kendali Sekte Roh Hantu. Jatuhnya Sekte Pelangi bukanlah hal yang mengejutkan. Selain itu, dia tidak tahu apakah Mo Yuzu dan putrinya telah mengalami kecelakaan. Sangat disayangkan bahwa bertahun-tahun telah berlalu. Bahkan jika Hanli bertanya-tanya, tidak akan ada informasi yang dapat ditemukan. Hanli hanya bisa menghela nafas dan buru-buru pergi. Adapun Sun Ergo, Hanli nggak berhasil menemukan informasi apapun tentang klannya. Hanli nggak mempermasalahkan hal ini secara khusus karena dia nggak terlalu memperhatikan mereka. Meskipun dia telah memberi Sun Ergo banyak manfaat, Hanli hanya menerima sedikit imbalan. Karena itu, Hani meninggalkan kota Jiayuan dan berpikir untuk terbang ke arah negara Yuanwu. Begitu dia melewati negara bagian Yuanwu, dia berencana untuk kembali ke Sekte Awan Melayang. Tapi setengah hari setelah dia meninggalkan kota Jiayuan, ekspresinya membeku dan dia berhenti di udara. Dia menoleh dan menatap ke kejauhan. Dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Pada saat itu, sekelompok kultivator tiba-tiba berhenti 100 km jauhnya. Kedua wanita berpakaian putih itu dengan ragu-ragu saling melirik saat ekspresi mereka menjadi berat. Pria tua yang berdiri di belakang mereka dengan gugup bertanya, "Bibi bela diri, apakah ada terjadi sesuatu?" "Iya, saya baru saja merasakan posisi roh kayu baru lahir tiba-tiba berhenti. Saya tidak tahu apakah kami sudah ditemukan atau belum." Wanita bermata tajam, berpakaian putih bermarga Liu, tidak lagi menunjukkan ekspresi malasnya yang biasa, dan telah digantikan dengan sikap tajam. Pria kekar itu berbicara dengan ekspresi aneh, itu tidak mungkin. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tidak dapat merasakan sesuatu pada jarak ini. Mungkinkah teknik rahasia bibi bela diri mengganggu roh kayu baru lahir dan memperingatkannya? Wanita bermarga Liu menggelengkan kepalanya dan dengan tegas berkata, "Itu tidak mungkin. Teknik kami adalah sesuatu yang diturunkan oleh leluhur bela diri Anda. Itu hanya memungkinkan deteksi sepihak dari roh kayu baru lahir. Selama pihak lain belum mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, dia seharusnya tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, akan dianggap menakutkan bagi para kultivator jiwa baru lahir untuk melihat bahkan dalam radius 50 km, bahkan jika indera spiritual mereka sangat kuat. Mungkinkah kita mengejar eksentrik jiwa baru lahir tahap akhir?" Wanita berpakaian hijau di antara 4 kultivator pembangunan fondasi tampaknya telah memikirkan sesuatu dan dengan cemas berkata, "Tapi bibi bela diri Liu, mengapa?" Tiba-tiba, Han Yunxi memecah keheningannya saat dia menelusuri lokasi roh kayu baru lahir dan berbicara dengan ekspresi khawatir. "Tidak bagus, posisi roh kayu baru lahir bergerak ke arah kita." "Apa? Itu datang ke arah kita? Apakah kultivator itu benar-benar menemukan kita?" Wanita bermarga Liu menjadi pucat dan dia buru-buru mencengkeram tangannya dalam gerakan mantra. Kultivator yang membatasi roh kayu baru lahir memang bergerak ke arah kita dengan kecepatan yang luar biasa. Dia pasti kultivator jiwa baru lahir. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Han Yunxi perlahan berkata, "Cepat lari, bertempur dengannya hanyalah mencari mati. Saya ingat bahwa cabang dari Sekte Roh Hantu terletak di dekat Provinsi Lan. Mari kita melarikan diri ke sana. Meskipun kami tidak bergaul dengan baik, kita masih berada di pihak yang sama. Kita akan memanfaatkan dukungan dari formasi mantra mereka untuk melawan kultivator jiwa baru lahir yang tidak diketahui ini. Selain itu, kultivator jiwa baru lahir mungkin belum tentu berani menyerang cabang Sekte Roh Hantu. Itu akan sangat meningkatkan peluang kita untuk melarikan diri."
Bibi bela diri Han berbicara benar, ayo cepat pergi, kalau tidak akan terlambat. Ketika pria besar itu mendengar bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir akan segera tiba, dia merasa mulutnya menjadi kering karena khawatir. Wanita bermarga Liu mengangkat alisnya dan dengan dingin melirik pria besar itu. Panik dan menyemburkan kata-kata yang tidak perlu. Kita akan menggunakan seni penggabungan roh untuk menggabungkan kekuatan sihir kita menjadi satu. Dengan cara ini, kita akan meningkatkan kecepatan kita hampir setengahnya. Ayo cepat. Pria besar itu merasa hatinya jatuh dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di bawah pimpinan Han Yunxi dan kultivator Liu, keenamnya segera menggunakan seni penggabungan roh dan terbang dengan harta dan peralatan sihir mereka sebagai seberkas cahaya kuning. Dengan ki spiritual mereka yang bersatu, kecepatan mereka luar biasa cepat. Pada saat itu, Hani segera menyadari ini dan ekspresinya menjadi cemberut saat dia terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Hani tidak sepenuhnya mengerti seberapa kuat indera spiritualnya saat ini. Dia hanya tahu bahwa dengan memanfaatkan lapisan keempat teknik perkembangan hebat, indera spiritualnya mampu menyelimuti radius 50 km di sekitar dirinya. Melewati itu, dia nggak akan bisa mengamati apapun secara detail. Dia hanya akan memiliki pengamatan samar tentang apapun dalam jarak 150 km. Beberapa saat yang lalu, Hani tiba-tiba merasakan sepotong kekuatan spiritual yang aneh dan tersembunyi di dekat tubuhnya yang membuatnya sangat khawatir. Kultivator jiwa baru lahir biasa tidak akan dapat dengan mudah mendeteksinya dengan indera spiritual mereka. Meskipun dia tidak tahu persis apa ini, Hani tahu bahwa masalah ini telah tiba di depan pintunya. Dia menduga bahwa itu lebih merupakan masalah karena dia telah membunuh anggota sekte roh hantu daripada pemusnahannya terhadap klan Hu di negara bagian Yuanwu. Sebagai hasil dari penemuan ini, Hani menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan bahwa 100 km di belakangnya ada rombongan beberapa kultivator yang diam-diam mengikutinya. Meskipun terlalu jauh baginya untuk melihat dengan jelas wajah mereka, Hani melonjak dengan niat membunuh dan terbang ke arah mereka tanpa ragu-ragu. Sebagai kultivator yang mampu melacaknya, dia benar-benar tidak bisa membiarkan mereka terus mengikutinya. Membasmi mereka akan mencegah masalah di masa depan. Dan karena hanya ada 2 kultivator formasi inti di kelompok mereka, itu akan terbukti menjadi urusan yang mudah. Detik berikutnya, seberkas cahaya biru sepanjang 30 meter yang menyilaukan dengan cepat mengejar seberkas cahaya kuning yang padat. Hanya dalam waktu singkat, Hani telah menutup jarak sejauh 50 km. Ketika kultivator Liu secara sporadis mendeteksi posisi Hani melalui tekniknya, dia tidak bisa tidak menjadi pucat karena ketakutan. Pada kecepatan ini, dia dan yang lainnya bahkan tidak akan mencapai setengah jarak ke cabang sekte roh hantu sebelum dikejar oleh kultivator jiwa baru lahir. Dengan sangat khawatir, wanita itu menoleh ke Han Yunxi dan berpikir untuk mendiskusikan rencana lebih lanjut untuk melarikan diri. Ketika Han Yunxi tiba-tiba tersenyum dan berbisik, "Cepat, lihat ke depan, ada kelompok kultivator sekte roh hantu yang tampaknya menuju ke arah kita." Kultivator sekte roh hantu. Suara lembut Han Yunxi membangkitkan semangat tidak hanya kultivator Liu, tetapi juga 4 kultivator pembangunan fondasi lainnya. Meskipun mereka tidak berani membayangkan bahwa mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan seorang kultivator jiwa baru lahir, mereka akan dapat membantu mereka membeli lebih banyak waktu. Seperti yang diharapkan, mereka segera melihat lebih dari 10 titik hitam mendekati mereka dari kejauhan. Kultivator Liu merasa agak nyaman ketika dia melihat mereka, namun demikian, dia melirik Han Yunxi. Dia terguncang bahwa Han Yunxi telah menemukan kultivator sekte roh hantu jauh lebih awal daripada dia. Karena hanya ada 1 roh kayu baru lahir, mereka sebenarnya adalah saingan, meskipun mereka sebagai saudara bela diri. Sementara mereka biasanya akan saling memanggil saudara perempuan bela diri dengan keakraban yang besar. Mereka merasakan semangat kompetitif yang besar di hati mereka, berharap untuk mendapat kesempatan menyatu dengan roh kayu baru lahir. Itu wajar untuk menginginkan kesempatan untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi.
Pada saat itu, keenamnya telah tiba di depan kelompok kultivator sekte roh hantu dan menyebarkan ki spiritual di sekitar mereka untuk mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Para kultivator sekte roh hantu telah lama menemukan para kultivator sekte roh pengendali. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan jahat, mereka masing-masing mengambil sikap hati-hati. Bukankah Junior Han dan Liu dari sekte roh pengendali? Kunjungan yang benar-benar langka bagi Anda untuk tiba di negara bagian Yu. Sebuah suara terkejut berbicara dari antara para kultivator sekte roh hantu berpakaian hitam. 3 kultivator formasi inti kemudian berjalan keluar dari kelompok, 2 pria dan 1 wanita. Ketiga kultivator sekte roh hantu ini terdiri dari seorang pria berpakaian hitam dengan penampilan tegas, seorang sarjana berjubah bordir dengan mata berkedip-kedip, dan seorang wanita paruh baya yang masih mempertahankan keindahan masa mudanya. Ketika wanita bermarga Liu melihat 3 murid dari Master Splinter Soul, dia tersenyum manis. Senior Sun, jadi ternyata itu adalah murid dari Master Splinter Soul. Betapa tepat waktu. Tetapi ketika 3 kultivator berjubah hitam mendengar ini, mereka dengan dingin memeriksanya dan ekspresi mereka menjadi cemberut.